Kisah ulul azmi, Nabi Musa, dan ujian yang mengubah dunia. Kisah Nabi Musa alaihi salam bukan sekadar cerita sejarah, melainkan pelajaran agung tentang keberanian dalam menghadapi tirani, kesabaran menghadapi umat yang keras kepala, dan ketaatan mutlak terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski dihadapkan pada hal yang tampak mustahil. Dalam deretan para nabi besar, Musa adalah satu dari 5 yang digelari ulul azmi, atau nabi-nabi pilihan yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menghadapi ujian paling berat dalam sejarah manusia. Melalui kisahnya, kita diajak untuk merenungi apa arti keberanian, apa makna keteguhan, dan bagaimana iman mampu membelah jalan di tengah samudera kegelapan. Untuk itu, mari kita saksikan bersama perjalanan hidup dan dakwah, serta ujian beliau hingga mendapat gelar ulul azmi. Nabi Musa alaihi salam lahir di Mesir dan dalam situasi penuh ancaman. Ketika itu, Fir'aun memerintahkan pembunuhan setiap bayi laki-laki dari Bani Israel karena takut kehilangan kekuasaan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Firman Allah, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul." Seperti tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7. Sejak bayi, Nabi Musa telah diuji. Ia tumbuh di istana Fir'aun, musuh Allah. Namun Allah menjaganya sebagai bagian dari rencananya. Setelah dewasa, Nabi Musa secara tidak sengaja membunuh seorang Mesir yang menindas seorang dari Bani Israel. Ia pun melarikan diri ke Madian, tempat ia memulai kehidupan baru dengan menjadi penggembala dan akhirnya menikahi putri dari Nabi Syuaib. Firman Allah, "Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, 'Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar.'" Seperti tertulis dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 22. Masa di mana Nabi Musa hidup di negeri Madian menjadi masa ujian kesendirian, kesabaran, dan pembentukan karakter kerasulannya. Dan dalam perjalanannya kembali ke Mesir, Nabi Musa melihat api di Bukit Thur. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepadanya. Firman Allah, "Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku." Seperti tertulis dalam Al-Quran surat Taha ayat 14. Inilah momen Musa diangkat sebagai nabi. Ujian berat pun menantinya, yaitu menghadapi Fir'aun, manusia paling zalim saat itu. Meski begitu, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan kelembutan meski ancaman kematian nyata di hadapannya. Firman Allah, "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut." Seperti tertulis dalam Al-Quran surat Taha ayat 43 dan 44. Ketika itu Nabi Musa menunjukkan beberapa mukjizat pada Fir'aun, seperti tongkatnya yang berubah menjadi ular, serta tangannya yang bercahaya. Namun demikian, meskipun Nabi Musa telah menunjukkan mukjizatnya, Fir'aun tetaplah ingkar. Tapi Nabi Musa tidak menyerah. Ia tetap sabar meski dirinya ditolak, dihina, dan bahkan diancam. Setelah keluar dari tanah Mesir dan membelah Laut Merah dengan izin Allah untuk menghindari kejaran Fir'aun dan pasukannya, Nabi Musa lalu membawa Bani Israel ke padang pasir. Disinilah ujian berikutnya muncul, di mana kaumnya sendiri kerap membangkang dan bahkan menyembah anak sapi ketika Nabi Musa sedang menerima wahyu dari Allah. Firman Allah, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu.
itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Seperti tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 54. Meski kecewa, Nabi Musa tetap bersabar dan memohon ampunan Allah untuk mereka. Kesabarannya dalam membina umat yang keras kepala adalah bukti keteguhan hatinya. Nabi Musa pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa melihatnya. Namun, Allah menunjukkan bahwa manusia tak mampu menanggungnya. Firman Allah, "Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya." Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku." Seperti tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ujian ini mengajarkan Nabi Musa tentang batasan seorang hamba dalam memahami zat Allah. Setelah itu, Nabi Musa pun tunduk dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian berat yang dialami Nabi Musa alaihi salam dalam perjalanan dakwahnya telah membuat beliau akhirnya menyandang gelar Ulul Azmi. Sebut saja kesabarannya ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun, sang penguasa paling zalim, ketika akan mengeluarkan Bani Israel dari tanah Mesir. Selanjutnya, bagaimana keteguhan Nabi Musa saat berdakwah kepada kaumnya yang keras kepala dan sering membangkang. Belum lagi keberanian Nabi Musa dalam menegakkan kebenaran meski dihadapkan pada ancaman kematian. Lalu ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mutlak, bahkan ketika diperintahkan melakukan hal yang tampak mustahil, seperti memukulkan tongkat ke laut hingga laut terbelah, yang dianggap mustahil bagi manusia, tapi Nabi Musa tetap patuh dan tidak lupa bagaimana kepemimpinan luar biasa yang ditunjukkan Nabi Musa saat membimbing Bani Israel, di mana selama bertahun-tahun Nabi Musa tetap sabar dan teguh dalam membawa kaumnya meski penuh dengan cobaan. Tentu saja, kisah mengenai ketabahan dan keteguhan iman luar biasa yang ditunjukkan Nabi Musa alaihi salam tadi memberikan kita beberapa pesan moral yang sangat penting yang bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kita semua. Seperti yang pertama, bahwa keteguhan iman merupakan syarat mutlak bagi siapapun yang ingin mengubah dunia. Lalu yang kedua adalah sabar dalam dakwah. Tidak hanya berlaku untuk Nabi saja, tapi juga untuk siapapun yang ingin menyuarakan kebaikan. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama dengan orang yang sabar dan teguh dalam perjuangan di jalan kebenaran. Dan yang terakhir adalah ujian merupakan bagian dari jalan menuju kemuliaan, baik dalam hidup maupun dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan dan kesabaran luar biasa yang ditunjukkan Nabi Musa alaihi salam dalam menegakkan kebenaran telah menjadikan beliau diangkat sebagai salah satu ulul azmi. Dan semoga kisah tadi bukan hanya sekedar menginspirasi kita semua, tapi juga membuat kita selalu kuat dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, serta selalu bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Amin. Ya Rabbal Alamin.